Ryan Aditya Wibowo tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk sidang perceraian ditemani Rani Ayu Kusumaningrum, perempuan sederhana yang selama ini merawat 3 putra kembarnya, dan ketika tiba saat anak-anak harus memilih tinggal bersama ayah atau ibu, keputusan mereka membuat seluruh ruangan terdiam. Hakim Aditya Pranoto merapikan kacamatanya dan menatap 3 bocah yang memeluk erat gaun hitam Rani Ayu Kusumaningrum seolah-olah hanya dia yang paling aman di dunia. Dan di detik itu, dada Ryan Aditya Wibowo terasa sesak karena ia tahu ini bukan sekadar perkara cerai, melainkan hari ketika anak-anaknya akhirnya bisa menjauh dari derita yang mereka alami di rumah. Naila Sekar Pramesti, istrinya, masih berdiri di samping Heri Wiratama, SH, telunjuknya tetap mengarah tajam ke Rani Ayu Kusumaningrum. Cincin berliannya memantulkan cahaya dingin dari langit-langit saat ia menarik napas dalam-dalam, berusaha mempertahankan topeng ibu peduli yang begitu piawai ia pakai di depan orang lain. Yang mulia, ini keterlaluan. Perempuan itu tidak berhak berada di sini memegang anak-anak saya seolah dia ibu mereka. Dia hanya pekerja rumah tangga yang suami saya pekerjakan untuk membersihkan rumah, ucap Naila Sekar Pramesti dengan nada manis yang terlalu terukur hingga beberapa orang di deretan belakang mengangguk seakan setuju. Tetapi Ryan Aditya Wibowo tahu kebenarannya. Ia tahu apa yang terjadi ketika pintu-pintu tertutup. Hakim Aditya Pranoto mengangkat tangan, meminta ketenangan, dan Naila Sekar Pramesti berhenti bicara sambil memalingkan wajah dengan ekspresi marah yang dibuat-buat, cukup untuk menipu siapapun yang tidak benar-benar mengenalnya. Ryan Aditya Wibowo melangkah maju dengan jas tailor premium yang pas di badan. Namun ia tidak datang untuk mengesankan siapapun, ia datang untuk melindungi anak-anaknya. Yang mulia, saya ingin menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di rumah saya. Mulai Ryan Aditya Wibowo dan Naila Sekar Pramesti. Seketika menoleh dengan mata membelalak, mulutnya terbuka hendak menyela, tetapi Hakim Aditya Pranoto memotongnya sebelum satu pun suara keluar. Ibu akan mendapat giliran berbicara. Sekarang giliran Bapak Ryan Aditya Wibowo, tegasnya, membuat Naila Sekar Pramesti mengatupkan bibir sampai memucat, tetap berdiri dengan tangan terlipat. Ujung kakinya mengetuk lantai kayu dengan ritme gugup yang membocorkan betapa ia ingin memutus salah satu anak kembar itu, yang di tengah, bermata lebih terang, dan pipinya masih bulat. Melepaskan tangan Rani Ayu Kusumaningrum lalu melangkah 2 kali dengan gemetar ke arah ayahnya. Mata penuh air yang ia tahan karena menangis di depan ibu selalu ada akibatnya. Ayah, kita boleh pulang? Suaranya pelan nyaris berbisik, namun cukup terdengar oleh semua orang. Dan hati Ryan Aditya Wibowo seperti hancur karena ia paham persis makna pertanyaan itu. Naila Sekar Pramesti kembali hendak bicara. Tetapi kali ini Heri Wiratama, SH menahan lengannya, meminta ia tenang karena bahkan ia sadar apapun yang keluar saat itu bisa memperburuk segalanya. Rani Ayu Kusumaningrum membungkuk setinggi 2 bocah lainnya dan mengusap rambut mereka dengan lembut. Kelembutan yang selama ini dilihat Ryan Aditya Wibowo setiap pulang kerja kelelahan. Mendapati Rani Ayu Kusumaningrum bermain dengan mereka di ruang keluarga, membacakan dongeng, mengeringkan air mata, melakukan semua yang seharusnya dilakukan seorang ibu, tetapi tak pernah dilakukan Naila Sekar Pramesti. Yang mulia, istri saya mengajukan perceraian ini dengan alasan saya menelantarkan anak-anak, padahal kenyataannya 3 tahun terakhir saya bekerja 12 jam sehari. Lanjut Ryan Aditya Wibowo. Justru agar saya bisa meninggalkan rumah dan memastikan anak-anak saya aman, kata Ryan Aditya Wibowo dan suaranya mulai bergetar bukan karena takut, melainkan karena amarah yang terpendam, amarah yang terperangkap di dada ketika seseorang yang pernah kita cintai berubah menjadi sosok yang tak lagi kita kenali. Naila Sekar Pramesti melangkah maju dan suaranya meninggi. Terlalu putus asa? Itu bohong. Saya selalu merawat anak-anak saya. Saya selalu hadir. Dia mengarang cerita karena ingin menguasai harta dan meninggalkan saya tanpa apapun. Teriaknya hingga Hakim Aditya Pranoto menghantam palu sidang lebih keras kali ini. Suaranya menggema di dinding kayu dan membuat semua orang terdiam. Ibu Naila Sekar Pramesti, silakan duduk dan tunggu giliran Anda, atau saya akan meminta petugas keamanan mengeluarkan Anda dari ruang sidang, ucap Hakim Aditya Pranoto dengan nada yang tak memberi ruang bantahan sehingga Naila Sekar Pramesti menuruti. Meski tatapannya tetap tertancap pada Ryan Aditya Wibowo dengan kebencian yang nyaris terasa membakar. Ryan Aditya Wibowo menarik napas dalam-dalam lalu melanjutkan, Yang mulia, saya membawa Rani Ayu Kusumaningrum ke sini hari ini karena dia satu-satunya orang yang bisa membenarkan semua yang saya katakan.
Dia bekerja di rumah saya selama 2 tahun dan 4 bulan dan dia melihat semuanya. Dia melihat istri saya mengunci anak-anak di kamar saat mereka menangis. Dia melihat istri saya berteriak kepada mereka karena hal sepele. Dia melihat istri saya mengabaikan mereka berhari-hari sementara sibuk dengan ponsel atau pergi bertemu teman-temannya. Setiap kata dari mulut Ryan Aditya Wibowo jatuh seperti ledakan di ruang sidang hingga orang-orang mulai berbisik dan menatap Naila Sekar Pramesti dengan cara yang berbeda. Naila Sekar Pramesti kembali berdiri dengan tangan gemetar. Dia dibayar untuk berbohong. Jelas, dia ingin menghancurkan nama baik saya. Karena tahu saya akan memenangkan hak asuh, katanya tanpa lagi topeng manis, kini menampakkan jati dirinya. Lalu Hakim Aditya Pranoto menoleh ke arah Rani Ayu Kusumaningrum yang masih berjongkok di sisi anak-anak dan memberi isyarat agar ia berdiri. Nama Anda Rani Ayu Kusumaningrum, benar? Tanyanya dan ia mengangguk sambil menggenggam tangan 3 bocah itu bersamaan. Ya, Yang Mulia, jawabnya dengan suara tegas meski Ryan Aditya Wibowo melihat jari-jarinya mencengkeram tangan anak-anak. Lebih kuat dari biasanya, sudah berapa lama Anda bekerja di rumah Bapak Ryan Aditya Wibowo? Tanya Hakim Aditya Pranoto sambil membolak-balik berkas di mejanya. 2 tahun dan 4 bulan, Yang Mulia, jawab Rani Ayu Kusumaningrum tanpa gemetar sambil menatap lurus sang hakim. Apakah Anda bisa mengonfirmasi apa yang disampaikan Bapak Ryan Aditya Wibowo tentang perlakuan Ibu Naila Sekar Pramesti terhadap anak-anak? Pertanyaan itu datang lugas dan ruangan hening menunggu jawabannya. Rani Ayu Kusumaningrum menatap anak-anak, lalu Ryan Aditya Wibowo, dan akhirnya Naila Sekar Pramesti yang bermata terbelalak seakan hendak menerjangnya. Ya, Yang Mulia, saya bisa, ucap Rani Ayu Kusumaningrum dan Naila Sekar Pramesti meledak. Dia berbohong, perempuan ini oportunis yang ingin merebut suami dan anak-anak saya. Dia selalu ingin mengambil posisi saya. Teriaknya sambil Heri Wiratama. SH mencoba menariknya kembali ke kursi namun ia melepaskan diri dengan kasar hingga Hakim Aditya Pranoto menghantam palu sidang 3 kali berturut-turut, suaranya menggelegar seperti petir. Tertib. Saya minta tertib di ruang sidang ini, bentaknya hingga akhirnya Naila Sekar Pramesti berhenti meski tetap berdiri dengan dada naik turun cepat. Saat itu Ryan Aditya Wibowo merasakan tarikan di celananya dan menunduk melihat Tegar Raka Wibowo, putra dengan bekas luka kecil di alis yang selalu paling berani di antara mereka. Ayah, aku mau bicara, katanya dan Ryan Aditya Wibowo terkejut karena mereka tak pernah membahas ini sebelumnya. Ia tak pernah meminta anak-anaknya berbicara di pengadilan karena tak ingin menempatkan mereka pada situasi itu. Nak, kamu tidak perlu, mulai Ryan Aditya Wibowo, tetapi Tegar Raka Wibowo menggeleng pelan. Aku mau, ayah, aku mau bicara. Ulang Tegar Raka Wibowo dan kali ini suaranya lebih keras, lebih tegas, hingga terdengar oleh Hakim Aditya Pranoto. Lalu Ryan Aditya Wibowo berkata, Yang Mulia, anak saya ingin berbicara. Dan sang hakim ragu sejenak menatap bocah yang usianya tak lebih dari 6 tahun. Namun ada sesuatu disorot matanya yang membuat Hakim Aditya Pranoto mengangguk. Kemari, nak, ujarnya. Dan Tegar Raka Wibowo melepaskan tangan Rani Ayu Kusumaningrum lalu berjalan ke depan dengan langkah kecil namun mantap. Berhenti di dekat meja hakim dan menoleh ke belakang pada kedua saudaranya yang mengangguk memberi semangat. Siapa namamu? Tanya Hakim Aditya Pranoto dengan suara lebih lembut. Tegar, jawab bocah itu. Tegar, kamu tahu kenapa kamu berada di sini hari ini? Tanya sang hakim dan Tegar Raka Wibowo mengangguk. Karena mama dan ayah akan berpisah dan seseorang harus memilih kami tinggal dengan siapa. Katanya, Hakim Aditya Pranoto mengangguk lagi lalu bertanya lugas, dengan siapa kamu ingin tinggal? Tegar? Dan ruangan menahan napas saat Tegar Raka Wibowo menoleh ke arah Naila Sekar Pramesti yang kini bermata basah bukan oleh sedih melainkan putus asa karena tahu apa yang akan terjadi. Aku ingin tinggal dengan ayah dan dengan Rani Ayu Kusumaningrum, ucap Tegar Raka Wibowo, membuat Naila Sekar Pramesti menjerit seperti lolongan. Tidak, 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 dia dimanipulasi. Anakku tidak akan mengatakan itu, teriaknya sambil berusaha berlari ke arah Tegar Raka Wibowo. Namun Heri Wiratama, SH menahan lengannya dengan kuat dan menariknya kembali sambil berbisik hingga ia berhenti meski tatapannya masih terpaku pada putranya dengan campuran sakit dan amarah yang menakutkan. Hakim Aditya Pranoto kembali mengangkat tangan meminta ketenangan dan menatap Tegar Raka Wibowo dengan saksama. Tegar, tidak ada yang menyuruhmu mengatakan ini. Benar? Kamu berbicara dari hatimu?
Tanyanya dan Tegara Kawibowo menjawab dengan keyakinan tanpa ragu. Iya, Yang Mulia, aku bicara jujur, Mama memarahi kami setiap hari, bilang kami merepotkan dan dia capek dengan kami. Mama mengunci kami di kamar saat ingin sendiri, dan ketika kami menangis, Mama berteriak lebih keras. Suaranya mulai bergetar namun ia terus melanjutkan karena kini ia harus mengeluarkan semuanya. Tiarani Ayu Kusumaningrum yang merawat kami. Dia memasak, bermain dengan kami, membantu PR, menemani kami saat takut malam hari, dan ayah pulang setiap hari dengan capek, tapi ayah selalu bertanya hari kami, selalu mengucapkan selamat malam dan memeluk kami. Mama tidak melakukan itu. Setiap kata dari Tegara Kawibowo seperti tusukan bagi Naila Sekar Pramesti yang kini duduk menutup wajah dengan tangan dan bahunya bergetar. Sementara bisik-bisik di ruangan meninggi hingga Hakim Aditya Pranoto kembali memukul palu meminta ketertiban. Ada lagi yang ingin berbicara? Tanyanya menoleh kedua bocah lain di sisi Rani Ayu Kusumaningrum. Dan keduanya mengangguk bersamaan lalu berdiri berjalan ke depan. Kini bertiga berdiri sejajar di hadapan hakim dengan wajah hampir identik dan mata penuh keberanian. Namaku Calvin Ardia Wibowo, kata anak tengah bermata lebih terang, dan aku Elang Mahesa Wibowo, tambah yang berambut sedikit lebih gelap. Kalian berdua juga ingin tinggal dengan ayah dan Rani Ayu Kusumaningrum? Tanya Hakim Aditya Pranoto. Dan keduanya menjawab serempak. Iya, Yang Mulia. Lalu Naila Sekar Pramesti mengangkat wajahnya, tak lagi menangis melainkan murka. Kalian tidak tahu berterima kasih, aku mengandung kalian berbulan-bulan. Aku menderita saat melahirkan, aku mengorbankan hidupku demi kalian, dan sekarang kalian mengkhianatiku demi seorang pekerja rumah tangga. Teriak Naila Sekar Pramesti dengan amarah yang menggema di ruang sidang hingga tiga bocah itu mundur selangkah ketakutan. Seketika Ryan Aditya Wibowo bergerak cepat berdiri di depan anak-anaknya. Menghalangi pandangan mereka dari Naila Sekar Pramesti, kamu tidak pernah mengorbankan apapun. Naila Sekar Pramesti, kamu selalu menempatkan dirimu sendiri di atas segalanya. Selalu, dan sekarang kamu menanggung akibatnya, ucap Ryan Aditya Wibowo dengan suara rendah namun tegas, membuat Naila Sekar Pramesti menunjuknya dengan marah. Kamu akan membayar ini, Ryan Aditya Wibowo. Kamu akan membayar mahal karena mempermalukanku di depan semua orang, ancamnya. Tetapi Hakim Aditya Pranoto menghantam palu sidang dengan kekuatan sedemikian rupa hingga kayu hampir retak. Cukup, katanya keras, cukup, teriaknya lagi, dan kali ini bahkan Naila Sekar Pramesti terdiam. Saya sudah mendengar cukup. Anak-anak telah menjelaskan dengan jelas apa yang mereka inginkan dan mengingat usia mereka serta kejernihan pernyataan mereka. Hal ini akan saya pertimbangkan dalam keputusan saya, lanjut Hakim Aditya Pranoto. Sementara Naila Sekar Pramesti kembali berdiri memohon, Yang Mulia, tolong, mereka masih anak-anak. Mereka tidak tahu apa yang mereka katakan, mereka dimanipulasi. Suaranya melemah karena ia tahu dirinya sedang kalah. Namun Hakim Aditya Pranoto mengabaikannya dan menoleh kepada Rani Ayu Kusumaningrum. Ibu Rani Ayu Kusumaningrum, apakah Anda memiliki bukti atas apa yang disampaikan Bapak Ryan Aditya Wibowo dan anak-anak? Tanyanya. Rani Ayu Kusumaningrum ragu sejenak sebelum menjawab. Saya punya, Yang Mulia, katanya sambil meraih tas di pundaknya dan mengeluarkan sebuah ponsel. Saya merekam beberapa kejadian karena takut suatu hari hal ini terjadi dan tidak ada yang mempercayai anak-anak. Jelasnya, membuat Naila Sekar Pramesti pucat. Anda tidak boleh menggunakan itu. Itu pelanggaran privasi. Itu ilegal, teriaknya. Namun Heri Wiratama, SH meletakkan tangan di bahunya dan menggeleng karena ia tahu apapun isi rekaman itu. Dampaknya sudah tak terelakkan. Hakim Aditya Pranoto mengambil ponsel dari tangan Rani Ayu Kusumaningrum dan menyambungkannya ke pengeras suara di mejanya. Dan ketika tombol diputar, suara Naila Sekar Pramesti memenuhi ruangan. Aku capek dengan kalian. Capek? Kalian tidak berhenti menangis dan meminta perhatian, aku tidak tahan lagi. Aku berharap tidak pernah punya anak, terdengar jelas dari rekaman, disusul tangis salah satu anak dan bunyi pintu dibanting keras hingga ruang sidang tenggelam dalam keheningan menyakitkan. Naila Sekar Pramesti terduduk dengan wajah sepucat kertas, lalu Hakim Aditya Pranoto memutar rekaman lain. Kalau kalian tidak berhenti menggangguku, aku akan menyerahkan kalian pada siapapun yang mau. Apakah kalian pikir aku punya kesabaran menghadapi rengekan seharian? Biarkan Rani Ayu Kusumaningrum yang mengurus kalian karena itu tugasnya. Suaranya terdengar lebih dingin sebelum diakhiri isa tertahan.
Hakim Aditya Pranoto mematikan ponsel dan menatap Naila Sekar Pramesti dengan ekspresi tanpa keraguan. "Apakah Anda memiliki sesuatu untuk membela diri?" tanyanya. Naila Sekar Pramesti membuka mulut, menutupnya, membukanya lagi. Namun tak ada kata keluar hingga akhirnya berkata lemah. "Saya sedang stres, saya tidak bermaksud seperti itu." Semua ibu kadang kehilangan kesabaran, dan Hakim Aditya Pranoto menjawab tegas, kehilangan kesabaran itu satu hal. Mengatakan berharap tidak pernah memiliki anak adalah hal yang sama sekali berbeda. Lalu ia menoleh ketiga bocah yang kini berpelukan dengan Ryan Aditya Wibowo dan Rani Ayu Kusumaningrum. Sementara Ryan Aditya Wibowo berlutut dan meletakkan kedua tangannya di bahu ketiga putranya. Merasakan tubuh kecil mereka gemetar dan tahu momen ini akan terpatri selamanya dalam ingatan mereka. Namun Ryan Aditya Wibowo juga tahu bahwa semua ini perlu terjadi. Karena jika mereka tidak berbicara sekarang, jika kebenaran tidak terungkap, anak-anak itu bisa kembali ke rumah itu dan kembali pada penderitaan yang sama. Dan ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Yang mulia, saya tahu Anda membutuhkan waktu untuk menelaah semuanya. Tetapi saya memohon agar kesejahteraan anak-anak diprioritaskan di atas segalanya. Mereka sudah terlalu banyak menderita, kata Ryan Aditya Wibowo. Dan pada saat itu suaranya akhirnya pecah karena selama ini ia menahan segalanya. Rasa sakit, rasa bersalah karena tidak menyadari lebih awal, karena tidak bertindak lebih cepat, dan kini semuanya tumpah sekaligus. Hakim Aditya Pranoto mengangguk lalu membalik beberapa lembar berkas di atas meja sebelum menoleh kepada Sekar Puspitasari yang duduk di sudut ruangan mencatat jalannya sidang. "Apakah ada hal lain dalam dokumen yang perlu saya ketahui?" tanyanya. Sekar Puspitasari pun berdiri membawa sebuah map ke arahnya dan berkata, "Ya, Yang Mulia, ini laporan Dewi Anggraeni. Pekerja sosial yang mengunjungi rumah pasangan tersebut 3 kali dalam 2 bulan terakhir." Hakim Aditya Pranoto membuka map itu dan mulai membaca. Dan semakin ia membaca, semakin serius raut wajahnya. Naila Sekar Pramesti kembali berdiri. Kali ini lebih pelan seolah mencoba mengendalikan diri. "Yang Mulia, saya tahu saya melakukan kesalahan. Saya tahu saya bukan ibu yang sempurna, tetapi saya mencintai anak-anak saya. Saya bersumpah saya mencintai mereka," ucapnya dengan suara pecah yang untuk pertama kalinya hari itu terdengar jujur, atau setidaknya sebagian. Namun Hakim Aditya Pranoto menjawab tanpa mengalihkan pandangan dari laporan. "Masalahnya, Ibu Naila Sekar Pramesti, bukan apakah Anda mencintai anak-anak Anda atau tidak, melainkan bagaimana Anda menunjukkan cinta itu, atau lebih tepatnya, bagaimana Anda tidak menunjukkannya." Lalu ia membaca lantang. Di sini tertulis bahwa pekerja sosial menemukan anak-anak sendirian di rumah pada 2 dari 3 kunjungan, dan pada salah satunya mereka dikunci di kamar. Ketika ditanya mereka mengatakan ibu mereka pergi dan menyuruh mereka diam sampai ia kembali. Setiap kata terdengar seperti palu yang menghantam pertahanan terakhir Naila Sekar Pramesti. "Saya hanya keluar sebentar untuk mengurus sesuatu. Mereka aman, tidak terjadi apa-apa pada mereka," sanggahnya lemah. Tetapi Hakim Aditya Pranoto menegaskan, "Mereka berusia 4 tahun saat itu, 4 tahun, dan Anda meninggalkan mereka sendirian dalam keadaan terkunci." Sebelum menutup map itu dengan keras, "Saya sudah melihat dan mendengar cukup hari ini. Berdasarkan semua yang dipaparkan di sini, saya memutuskan hak asuh sementara anak-anak diberikan kepada ayah, dan ibu hanya berhak atas kunjungan yang diawasi 1 kali seminggu sampai dilakukan asesmen psikologis menyeluruh terhadap kedua pihak." Umum Hakim Aditya Pranoto sambil mengetukkan palu sidang, membuat Naila Sekar Pramesti terjatuh berlutut di lantai dengan tangan menutupi wajahnya dan kali ini ia benar-benar menangis karena ia telah kehilangan segalanya dan di lubuk hatinya ia tahu itu adalah kesalahannya sendiri. Heri Wiratama, Esa mencoba membantunya berdiri namun ia menepis dan tetap di lantai dengan isak menggema di ruang sidang yang mulai kosong karena orang-orang sudah beranjak pergi. Sementara Ryan Aditya Wibowo menoleh kepada Rani Ayu Kusumaningrum dan melihat air mata di matanya. Air mata kelegaan karena akhirnya anak-anak itu memiliki kesempatan tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh cinta. Ketiga bocah itu berlari memeluk Ryan Aditya Wibowo dengan begitu kuat hingga ia hampir kehilangan keseimbangan dan ia memeluk mereka kembali. Menghirup aroma sampo anak yang biasa dipakai Rani Ayu Kusumaningrum dan merasakan hangat tubuh kecil mereka sambil berjanji pada dirinya sendiri bahwa sejak hari itu ia akan menjadi ayah yang benar-benar mereka butuhkan. Bukan sekadar pria yang bekerja seharian dan pulang terlalu lelah untuk memperhatikan. "Ayah, sekarang kami
Benar-benar akan tinggal dengan ayah? Tanya Lang Mahesa Wibowo dengan suara masih bergetar dan Ryan Aditya Wibowo mengangguk sambil mengusap air mata di pipi putranya dengan ibu jari. Ya, nak, kalian akan tinggal bersamaku dan aku akan ada setiap hari. Aku berjanji, kata Ryan Aditya Wibowo. Dan ketiganya tersenyum dengan senyum malu-malu seolah takut percaya bahwa keadaan akhirnya bisa membaik. Lalu Rani Ayu Kusumaningrum mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Ryan Aditya Wibowo dan ia menatapnya dengan penuh syukur karena tanpa dirinya semua ini takkan pernah terjadi. Tanpa Rani Ayu Kusumaningrum anak-anak itu masih akan terkurung di rumah itu menderita dalam diam dan ia takkan pernah punya keberanian menghadapi Naila Sekar Pramesti di pengadilan. Terima kasih, Rani Ayu Kusumaningrum, atas semua yang telah kamu lakukan untuk mereka. Untuk kami, ucap Ryan Aditya Wibowo, dan Rani Ayu Kusumaningrum tersenyum dengan senyum lelah yang tulus. Aku hanya melakukan apa yang akan dilakukan siapapun yang punya hati. Pak Ryan Aditya Wibowo, jawabnya, namun ia menggeleng, jangan panggil aku Pak Ryan Aditya Wibowo, panggil saja Ryan Aditya Wibowo, atau lebih baik lagi, panggil aku teman, katanya, membuat Rani Ayu Kusumaningrum tertawa kecil dengan tawa yang telah ia kenali selama 2 tahun terakhir. Naila Sekar Pramesti akhirnya bangkit dari lantai dengan wajah berantakan oleh maskara, mata merah dan bengkak, menatap 4 orang di hadapannya yang tampak seperti keluarga sungguhan, dan sesuatu runtuh di dalam dirinya saat ia menyadari bahwa ia pernah memiliki semua itu dan membuangnya karena kesombongan dan egoisme, karena mengira menjadi ibu hanya soal melahirkan bukan kerja harian untuk mencintai dan merawat. Ryan Aditya Wibowo, panggilnya dan ia menoleh namun tidak mendekat. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku merusak segalanya. Tapi tolong jangan singkirkan aku sepenuhnya dari hidup mereka. Aku ingin kesempatan untuk menjadi lebih baik. Aku butuh kesempatan itu, pintanya dengan tulus untuk pertama kalinya hari itu. Ryan Aditya Wibowo menatap ketiga putranya dan melihat mereka memandang ibu mereka dengan ekspresi yang tak mudah dibaca, campuran takut dan iba, dan ia tahu bahwa bagaimanapun juga Naila Sekar Pramesti tetap ibu mereka dan di lubuk hati mereka masih ada sedikit cinta. Kamu akan mendapat kesempatan, Naila Sekar Pramesti. Hakim telah memberimu kesempatan untuk membuktikan bahwa kamu bisa berubah. Tetapi jika kamu menyia-nyiakannya, jika kamu menyakiti mereka lagi, aku bersumpah akan melakukan apapun agar kamu tidak pernah mendekati mereka, kata Ryan Aditya Wibowo dengan tegas. Naila Sekar Pramesti mengangguk sambil menyeka wajahnya dan berjanji tidak akan menyia-nyiakannya. Namun Ryan Aditya Wibowo tak menjawab lagi. Ia hanya menggenggam tangan anak-anaknya dan berjalan menuju pintu dengan Rani Ayu Kusumaningrum mengikuti di belakang. Dan ketika mereka melewati pintu besar pengadilan dan sinar matahari menyentuh wajah mereka, Tegar Raka Wibowo menengadah dan tersenyum lalu berkata sesuatu yang memenuhi hati Ryan Aditya Wibowo dengan harapan. Ayah, lihat, mataharinya bersinar, dan Ryan Aditya Wibowo menatap langit dan melihat bahwa benar matahari kembali bersinar setelah hari-hari mendung. Ia menggenggam tangan putranya dan berkata, ya, nak, ia bersinar dan akan terus bersinar mulai sekarang. Keempatnya berjalan menuju area parkir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Ryan Aditya Wibowo membuka pintu mobil untuk anak-anak. Namun sebelum naik Calvin Ardia Wibowo menarik ujung kemejanya dan bertanya pelan, ayah, mama akan baik-baik saja? Membuat dada Ryan Aditya Wibowo sesak karena setelah semua penderitaan itu anak-anaknya masih memikirkan ibu mereka. Dia akan baik-baik saja, nak, dan siapa tahu suatu hari dia belajar menjadi ibu yang pantas kalian dapatkan, jawab Ryan Aditya Wibowo dan Calvin Ardia Wibowo mengangguk sebelum masuk ke mobil bersama saudara-saudaranya. Sementara Rani Ayu Kusumaningrum berdiri sejenak di luar menatap gedung pengadilan seolah masih mencerna semua yang baru saja terjadi. Ryan Aditya Wibowo mendekatinya dan bertanya, kamu baik-baik saja? Dan Rani Ayu Kusumaningrum menoleh dengan senyum lelah. Aku baik, hanya saja aku masih sulit percaya bahwa kita berhasil dan mereka akhirnya akan aman, katanya. Lalu Ryan Aditya Wibowo meletakkan tangannya di bahunya. Kita berhasil karena kamu. Kalau kamu tidak merekam percakapan-percakapan itu dan tidak berani mengatakan kebenaran, semua ini tidak akan terjadi, ujarnya. Namun Rani Ayu Kusumaningrum menggeleng pelan. Aku hanya melakukan hal yang benar dan akan melakukannya lagi 1000 kali jika perlu, jawabnya sebelum ikut masuk ke mobil dan duduk di kursi belakang di samping anak-anak yang langsung bersandar padanya. Ryan Aditya Wibowo duduk di kursi pengemudi dan menyalakan mobil.
Tetapi sebelum meninggalkan area parkir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ia menatap kaca spion dan melihat ketiga putranya tertidur bersandar pada Rani Ayu Kusumaningrum. Mulut ternganga, tangan menggenggam pakaiannya. Dan ia menyadari bahwa pemandangan itulah yang ia inginkan untuk sisa hidup mereka. Damai, aman, penuh cinta. Mereka berkendara dalam keheningan menuju rumah di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Rumah besar di lingkungan tenang yang dulu dibeli Rayyan Aditya Wibowo untuk memberi kehidupan lebih baik namun berubah menjadi penjara bagi anak-anak saat Naila Sekar Pramesti masih di sana. Dan kini untuk pertama kalinya rumah itu akan menjadi seperti yang selalu ia impikan. Sebuah rumah sejati. Setibanya di garasi Rayyan Aditya Wibowo mematikan mesin, dan Rani Ayu Kusumaningrum membangunkan anak-anak dengan lembut berbisik bahwa mereka sudah sampai. Ketiganya membuka mata perlahan masih mengantuk lalu turun sambil menggenggam tangannya. "Kalian lapar?" tanya Rani Ayu Kusumaningrum dan mereka mengangguk serempak. "Kalau begitu kita masak makan malam favorit kalian." "Bagaimana?" katanya membuat mata mereka berbinar. "Spageti bakso?" tanya Elang Mahesa Wibowo penuh harap dan Rani Ayu Kusumaningrum tertawa. "Spageti bakso?" ia mengiyakan, lalu ketiganya berlari masuk rumah dengan tawa bergemadi. Lorong sementara Rayyan Aditya Wibowo berdiri sejenak di garasi mendengarkan suara itu karena sudah lama ia tidak mendengar tawa anak-anaknya sebebas itu. Ia masuk dan mendapati mereka sudah duduk di meja dapur saat Rani Ayu Kusumaningrum mengikat celemek di pinggang dan mulai menyiapkan bahan. "Bolehkah aku membantu?" tanya Rayyan Aditya Wibowo. Membuat Rani Ayu Kusumaningrum terkejut. "Kamu mau membantu memasak?" tanyanya dan ia mengangguk. "Pertama, berhenti memanggilku Pak. Kedua, ya, aku mau membantu. Aku harus mulai melakukan lebih banyak hal dengan mereka, hal-hal normal yang seharusnya dilakukan seorang ayah," katanya. Rani Ayu Kusumaningrum tersenyum dan menunjuk wastafel. "Mulailah dengan cuci tangan lalu potong tomat," ujarnya. Rayyan Aditya Wibowo menurut, melepas jas dan menggulung lengan kemejanya sementara anak-anak menatap dengan mata membelalak karena mereka belum pernah melihat ayahnya di dapur. Dan memang tidak pernah. Sebab Naila Sekar Pramesti selalu mengatakan dapur adalah urusan perempuan. "Ayah bisa masak?" tanya Tegar Raka Wibowo penasaran dan Rayyan Aditya Wibowo tertawa. "Sejujurnya, Nak, tidak terlalu, tapi Rani Ayu Kusumaningrum akan mengajariku," jawabnya. Lalu Rani Ayu Kusumaningrum meletakkan talenan dan pisau di depannya. "Potong tomat jadi dadu kecil," instruksinya. Rayyan Aditya Wibowo mulai memotong perlahan lalu semakin terbiasa sementara anak-anak mengobrol menceritakan kisah sekolah dan tertawa hal-hal sepele. Dan Rayyan Aditya Wibowo menyadari untuk pertama kalinya setelah sekian lama mereka benar-benar rileks, tidak lagi menoleh ketakutan seolah menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Yang biasanya berteriak kepada mereka, lalu Calvin Ardia Wibowo bertanya pelan, "Rani Ayu Kusumaningrum, besok kami ke sekolah?" Dan Rani Ayu Kusumaningrum menoleh ke Rayyan Aditya Wibowo menunggu jawabannya. "Besok kalian di rumah saja untuk istirahat, lusa saya akan mengantar kalian ke sekolah sendiri," kata Rayyan Aditya Wibowo, membuat ketiganya saling pandang. "Ayah yang mengantar kami?" tanya Elang Mahesa Wibowo, dan dada Rayyan Aditya Wibowo terasa nyeri karena ia menyadari anak-anaknya terbiasa naik bus sekolah sendiri sebab Naila Sekar Pramesti tak pernah mau mengantar dan ia selalu bekerja. "Iya, ayah akan mengantar dan menjemput juga. Dan kalau kalian mau, kita bisa makan es krim di perjalanan pulang," katanya, membuat ketiganya tersenyum lebar dengan mata berbinar. Rani Ayu Kusumaningrum menyelesaikan bakso dan memasukkannya ke dalam panci hingga aroma masakan rumahan memenuhi dapur. Aroma hangat yang membuat rumah terasa hidup. "Mau bantu bikin salad?" tanyanya dan ketiganya meloncat antusias. Masing-masing mendapat tugas sederhana. Satu mencuci daun selada, satu memotong mentimun dengan pisau tumpul, dan satu lagi menata semuanya di mangkuk besar. Sementara Rayyan Aditya Wibowo memandang pemandangan itu dan merasakan sesuatu yang lama tak ia rasakan, kebahagiaan sederhana berada bersama orang-orang yang ia cintai. "Sudah siap?" kata Rani Ayu Kusumaningrum lalu menyajikan hidangan, spageti bakso, salad sayur, dan jus jeruk. Mereka duduk bersama dan Rayyan Aditya Wibowo berpikir beginilah seharusnya sejak awal. "Boleh makan?" tanya Tegar Raka Wibowo sambil sudah memegang garpu dan Rayyan Aditya Wibowo tertawa. "Silakan, Nak." Lalu ketiganya makan lahap sambil berceloteh dan tertawa. Dan Rayyan
Aditya Wibowo ikut makan merasakan salah satu hidangan terbaik dalam hidupnya bukan karena rasa masakan yang sempurna melainkan karena momen yang sempurna. Setelah makan Rani Ayu Kusumaningrum hendak membereskan piring tetapi Rayyan Aditya Wibowo menahannya. Biar aku yang mencuci, kamu sudah melakukan terlalu banyak hari ini, katanya. Rani Ayu Kusumaningrum ragu. Tapi itu pekerjaanku, ucapnya. Namun Rayyan Aditya Wibowo memotong, hari ini kamu tidak bekerja. Hari ini kamu menjadi keluarga. Yang dibutuhkan anak-anakku, dan keluarga tidak bekerja, keluarga saling menjaga, katanya, membuat mata Rani Ayu Kusumaningrum berkaca karena tak pernah ada yang memperlakukannya sebagai keluarga. Terima kasih, bisiknya dan Rayyan Aditya Wibowo tersenyum. Akulah yang berterima kasih, sekarang istirahatlah sementara aku mencuci ini, katanya. Rani Ayu Kusumaningrum menurut dan duduk di sofa ruang keluarga tempat ketiga bocah menonton kartun. Sementara Rayyan Aditya Wibowo mencuci piring. Memikirkan betapa hidup mereka berubah dalam hitungan jam. Menyadari hari-hari ke depan takkan mudah dengan kemungkinan sidang lanjutan dan percakapan sulit. Namun kini ia memiliki kebenaran, suara anak-anaknya, dan Rani Ayu Kusumaningrum. Setelah selesai ia mengeringkan tangan dan duduk di sofa di samping Elang Mahesa Wibowo yang langsung bersandar padanya. Ayah akan di sini bersama kami malam ini? Tanya Elang Mahesa Wibowo dan Rayyan Aditya Wibowo merangkulnya. Ayah akan di sini hari ini. Besok, dan setiap hari mulai sekarang, janjinya hingga Elang Mahesa Wibowo menutup mata puas, kartun pun selesai dan Rani Ayu Kusumaningrum melirik jam dinding. Sepertinya sudah waktunya kalian mandi dan tidur, kata Rani Ayu Kusumaningrum. Dan ketiganya langsung manyun. Sebentar lagi ya, pinta Calvin Ardia Wibowo. Lalu Rayyan Aditya Wibowo menatap Rani Ayu Kusumaningrum yang tersenyum. Setengah jam lagi, tapi setelah itu mandi dan tidur tanpa protes, negosiasinya, dan mereka bertiga. Setuju. Setengah jam berlalu cepat, dan saat waktunya tiba Rani Ayu Kusumaningrum membawa mereka ke kamar mandi membantu mereka mandi. Sementara Rayyan Aditya Wibowo mendengar tawa dari sana. Tawa anak-anak yang bermain busa sabun, membuat sedikit berantakan, benar-benar menjadi anak-anak. Setelah mandi, mereka keluar memakai piyama, rambut masih basah, lalu berlari ke kamar yang mereka bertiga pakai bersama. Ayah bacain cerita? Tanya Tegar Raka Wibowo, membuat dada Rayyan Aditya Wibowo sesak lagi karena ia bahkan tak ingat kapan terakhir kali membacakan cerita. Iya, ayah bacakan, pilih cerita yang kalian mau. Katanya, dan mereka bertiga berlari ke rak buku lalu kembali membawa 3 buku berbeda. Masing-masing ngotot dengan pilihannya. Berarti ayah harus baca 3-tiganya, kata Rayyan Aditya Wibowo sambil tertawa lalu duduk di tengah-tengah mereka di atas ranjang. Ia membaca buku pertama tentang seekor naga yang takut terbang. Anak-anak mendengarkan serius sambil bertanya dan tertawa di bagian lucu. Lalu ia membaca buku kedua tentang seorang anak yang tersesat di hutan dan menemukan teman-teman baru. Dan buku ketiga tentang keluarga beruang yang belajar bekerja sama. Setelah selesai membaca 3 buku, Rayyan Aditya Wibowo menoleh dan melihat Elang Mahesa Wibowo sudah tertidur dengan mulut sedikit terbuka dan tangan memeluk selimut. Calvin Ardia Wibowo hampir tertidur juga dengan mata yang membuka menutup pelan. Tetapi Tegar Raka Wibowo masih terjaga menatap ayahnya. Ayah, Mama akan kembali? Tanyanya lirih, dan Rayyan Aditya Wibowo berpikir matang sebelum menjawab. Dia boleh menjenguk kalian, tapi dia tidak akan tinggal di sini lagi. Jelasnya, Tegar Raka Wibowo mengangguk. Oke, aku cuma mau memastikan. Katanya lalu memiringkan badan dan memejamkan mata. Rayyan Aditya Wibowo duduk beberapa menit lagi menatap 3 putranya yang tertidur. Merasakan campuran rasa bersalah karena dulu tidak sadar apa yang terjadi dan lega karena akhirnya berhasil membawa mereka keluar dari situasi itu. Lalu ia berdiri pelan agar tidak membangunkan mereka dan keluar dari kamar, membiarkan pintu sedikit terbuka dan lampu lorong menyala karena ia tahu mereka masih takut gelap. Saat kembali ke ruang keluarga, ia mendapati Rani Ayu Kusumaningrum duduk di sofa menatap ponsel. Mereka sudah tidur? Tanyanya. Rayyan Aditya Wibowo mengangguk. Sudah, akhirnya, jawabnya sambil duduk di sampingnya. Lalu ia menarik napas. Rani Ayu Kusumaningrum, aku perlu bicara sesuatu. Katanya, membuat Rani Ayu Kusumaningrum meletakkan ponsel dan menatapnya, dan Rayyan Aditya Wibowo berkata pelan namun mantap bahwa ia tahu selama ini Rani Ayu Kusumaningrum bekerja sebagai pegawai. Tetapi setelah hari ini dan semua yang telah ia lakukan,
Ia tidak bisa lagi melihatnya hanya sebagai pegawai. Karena Rani Ayu Kusumaningrum adalah bagian dari keluarga ini. Orang yang menahan semuanya saat ia tidak ada, orang yang dicintai dan dipercaya anak-anaknya, dan ia ingin tahu apakah Rani Ayu Kusumaningrum bersedia tetap tinggal di sini bukan sebagai pembantu melainkan sebagai bagian keluarga. Rani Ayu Kusumaningrum terdiam sejenak mencerna kata-kata itu, mulai berkata ia tak tahu harus bilang apa, namun Ryan Aditya Wibowo menghentikannya, kamu tidak perlu menjawab sekarang. Pikirkan pelan-pelan, tapi aku ingin kamu tahu kamu selalu punya tempat di sini, katanya, dan Rani Ayu Kusumaningrum menyeka setetes air mata. Aku terima, karena anak-anak itu seperti putra. Putraku dan aku tidak bisa membayangkan hidupku jauh dari mereka. Ucapnya, membuat Ryan Aditya Wibowo tersenyum. Kalau begitu, sudah diputuskan. Mulai sekarang kamu bukan lagi pegawai, kamu keluarga, kata Ryan Aditya Wibowo sambil mengulurkan tangan, namun Rani Ayu Kusumaningrum justru memeluknya dan Ryan Aditya Wibowo membalas pelukan itu, merasakan untuk pertama kalinya semuanya mulai berada di tempat yang tepat. Hari-hari berikutnya adalah masa penyesuaian. Ryan Aditya Wibowo mulai lebih sering bekerja dari rumah agar bisa hadir dalam kehidupan anak-anaknya, mengantar mereka ke sekolah dasar di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Setiap pagi, menjemput sore hari, membantu PR, bermain bersama mereka, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun ia merasa benar-benar menjadi ayah. Sementara Rani Ayu Kusumaningrum tetap tinggal bersama mereka namun kini memiliki kamar sendiri yang lebih besar dan nyaman. Dan ia bukan hanya merawat anak-anak melainkan ikut dalam setiap keputusan dan setiap momen. Pada akhir pekan pertama setelah putusan, Naila Sekar Pramesti datang untuk kunjungan yang diawasi dengan penampilan berbeda. Rambut diikat sederhana, tanpa riasan. Mengenakan pakaian biasa alih-alih busana mahal. Hai, katanya ragu saat Ryan Aditya Wibowo membuka pintu. Hai, silakan masuk, anak-anak di ruang keluarga, jawabnya. Naila Sekar Pramesti masuk namun berhenti di dekat pintu seolah takut melangkah lebih jauh. Ketiga bocah duduk di sofa menonton televisi dan ketika melihat ibu mereka tidak berlari memeluk seperti yang ia harapkan, mereka hanya melambaikan tangan lalu kembali menatap layar. Hai, nak, apa kabar? Tanya Naila Sekar Pramesti mendekat perlahan dan ketiganya menjawab bersamaan. Baik, lalu ia duduk di samping mereka mencoba mengobrol tentang sekolah dan kegiatan minggu ini. Perlahan jawaban anak-anak mulai lebih dari satu kata. Sementara Ryan Aditya Wibowo mengamati dari kejauhan siap turun tangan jika perlu. Kunjungan berlangsung 2 jam dan selama itu Naila Sekar Pramesti benar-benar berusaha terhubung, bermain dan mendengarkan cerita mereka, dan saat waktunya pergi ia berlutut setinggi mereka, mengakui kesalahannya dan mengatakan sedang menjalani terapi untuk belajar menjadi lebih baik serta berharap suatu hari bisa dimaafkan. Ketiganya terdiam sejenak sebelum Tegar Raka Wibowo berkata pelan, kita lihat nanti. Mama, membuat Naila Sekar Pramesti mengangguk sambil menyeka air mata. Kemudian ia menatap Ryan Aditya Wibowo dan berterima kasih karena diizinkan datang. Dijawab olehnya bahwa semua itu demi anak-anak dan perubahan nyata akan menentukan masa depan. Lalu Naila Sekar Pramesti pergi dengan bahu tertunduk namun membawa secercah harapan. Bulan-bulan berlalu dan rutinitas di rumah terbentuk. Anak-anak tampak lebih bahagia dan bebas, tertawa dan bermain lebih sering. Dan Ryan Aditya Wibowo melihat betapa mereka berubah sejak menjauh dari Naila Sekar Pramesti. Kunjungan terus berlanjut dan setiap minggu Naila Sekar Pramesti terlihat sedikit lebih hadir dan keibuan. Membuat anak-anak perlahan merespons dan percaya. Suatu malam Jumat setelah anak-anak tidur, Ryan Aditya Wibowo dan Rani Ayu Kusumaningrum duduk di teras rumah minum teh dan berbincang. Menurutmu dia bisa benar-benar berubah? Tanya Rani Ayu Kusumaningrum tentang Naila Sekar Pramesti dan Ryan Aditya Wibowo. Menghela napas, aku tidak tahu, aku ingin percaya demi anak-anak karena di dalam hati mereka masih mencintainya. Tapi hanya waktu yang akan menjawab. Lalu Rani Ayu Kusumaningrum bertanya bagaimana perasaannya. Dan setelah berpikir Ryan Aditya Wibowo menjawab jujur, aku merasa hidup untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Aku merasa hidup, kata Ryan Aditya Wibowo, aku bangun pagi dan punya alasan untuk tersenyum, aku pulang ke rumah dan ada yang menungguku, dan bukan hanya anak-anak, kamu juga, kamu membawa kehidupan ke rumah ini, ucapnya, membuat wajah Rani Ayu Kusumaningrum memanas. Ryan, aku, mulai Rani Ayu Kusumaningrum,
Namun ia menghentikannya dengan lembut, "Kamu tidak perlu mengatakan apapun, aku hanya ingin kamu tahu," katanya. Lalu keduanya terdiam sejenak dalam keheningan yang nyaman. Beberapa bulan berlalu hingga tibalah hari sidang final penentuan hak asuh. Ryan Aditya Wibowo datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama ketiga putranya dan Rani Ayu Kusumaningrum. Kali ini mereka tenang dan percaya diri karena tahu telah melakukan yang benar. Naila Sekar Pramesti juga hadir dengan raut yang lebih ringan dan mata yang lebih jernih seolah beban telah terangkat. Hakim memasuki ruang sidang dan semua berdiri lalu hening saat ia berbicara. Setelah menelaah seluruh laporan kunjungan yang diawasi, berdiskusi dengan para psikolog yang menilai ayah dan ibu, serta kembali mendengar anak-anak, keputusan pun diambil. Tangan Ryan Aditya Wibowo menggenggam erat tangan Rani Ayu Kusumaningrum. Hak asuh utama ditetapkan pada ayah sementara ibu mendapat hak kunjungan tanpa pengawasan setiap 15 hari dengan evaluasi ulang 6 bulan. Naila Sekar Pramesti memejamkan mata dan menarik napas lalu tersenyum. Bukan senyum kemenangan melainkan penerimaan. Usai sidang Naila Sekar Pramesti mendekati Ryan Aditya Wibowo dan anak-anak. "Berterima kasih atas kesempatan itu," dijawab olehnya bahwa semua demi anak-anak. Ia berlutut memeluk Tegar Raka Wibowo, Calvin Ardia Wibowo, dan Elang Mahesa Wibowo, dan kali ini mereka membalas pelukan dengan kehangatan yang lebih nyata. Mereka keluar bersama menuju parkiran. Anak-anak berlari sambil tertawa. Ryan Aditya Wibowo menatap Rani Ayu Kusumaningrum. "Kita berhasil," katanya. "Kita berhasil," ulangnya sambil tersenyum. "Iya." Menggenggam tangan Rani Ayu Kusumaningrum dan berjalan ke mobil tempat anak-anak menunggu. Dari kursi belakang Tegar Raka Wibowo bertanya, "Ayah, sekarang kita boleh makan es krim yang ayah janjikan?" Dan Ryan Aditya Wibowo tertawa. "Boleh, Nak. Hari ini kita merayakan," katanya sambil menyalakan mobil. Menyusuri jalan kota dengan nyanyian anak-anak di belakang dan senyum Rani Ayu Kusumaningrum di sampingnya. Ryan Aditya Wibowo menyadari ia akhirnya memiliki keluarga sejati. Apapun yang terjadi ke depan akan mereka hadapi bersama karena keluarga tidak saling meninggalkan. Mereka berhenti di kedai es krim di Kemang, Jakarta Selatan dekat taman. Anak-anak berlari menentukan rasa. Calvin Ardia Wibowo memilih coklat tabur meses, Elang Mahesa Wibowo memilih stroberi dengan krim. Tegar Raka Wibowo memilih vanila dengan saus karamel. Dan Ryan Aditya Wibowo tertawa melihat perbedaan selera yang menegaskan bahwa meski kembar, mereka adalah tiga pribadi yang unik. Rani Ayu Kusumaningrum memilih rasa lemon dan Ryan Aditya Wibowo memilih krim. Lalu kelimanya duduk di meja luar kedai di bawah payung besar dan menikmati momen itu dalam diam beberapa menit. "Tia Rani Ayu Kusumaningrum, apa Tia akan tinggal bersama kami selamanya?" tanya Elang Mahesa Wibowo tiba-tiba. Rani Ayu Kusumaningrum menoleh ke Ryan Aditya Wibowo sebelum menjawab, "Kalau kalian mau aku tinggal," katanya. Dan ketiganya menjawab serempak, "Kami mau," membuat dada Ryan Aditya Wibowo menghangat karena itu menegaskan keputusannya benar bahwa Rani Ayu Kusumaningrum bukan sekadar pegawai atau teman melainkan bagian penting keluarga ini. Kalau begitu sudah diputuskan, Rani Ayu Kusumaningrum akan tinggal bersama kita selamanya, kata Ryan Aditya Wibowo, dan ketiganya tersenyum dengan mulut belepotan es krim. Setelah selesai mereka menuju taman di samping kedai. Anak-anak berlari ke ayunan sementara Ryan Aditya Wibowo dan Rani Ayu Kusumaningrum duduk di bangku. "Mengamati, menurutmu mereka akan baik-baik saja?" tanya Rani Ayu Kusumaningrum. Ryan Aditya Wibowo mengangguk. "Mereka akan, memang butuh waktu, tapi mereka akan, karena sekarang mereka punya yang dibutuhkan. Cinta, rasa aman, dan seseorang yang percaya pada mereka," jawabnya. Bulan-bulan berubah menjadi tahun-tahun dan kehidupan di rumah menjadi rutinitas yang bahagia dan teratur. Ryan Aditya Wibowo semakin mengurangi jam kerja agar hadir di setiap momen penting anak-anaknya. Hadir di pentas sekolah, ulang tahun, hari-hari buruk dan hari-hari baik. Sementara Rani Ayu Kusumaningrum tetap menjadi pilar keluarga yang mengatur segalanya dan tahu persis kebutuhan tiap orang. Dan seiring waktu hubungan mereka berdua berubah menjadi lebih dalam dan intens meski tak satu pun berani mengungkapkannya karena takut merusak keseimbangan. Naila Sekar Pramesti terus menjalani kunjungan dan benar-benar berubah. Lebih terlibat dalam kehidupan anak-anak, bertanya tentang sekolah, membawa hadiah kecil, mendengarkan cerita mereka, dan perlahan anak-anak membuka diri dan mengizinkannya kembali hadir dengan cara yang lebih sehat. Suatu Sabtu sore 3 tahun setelah putusan,
Raian Aditya Wibowo sedang memasak di dapur ketika ketiga anak berlari masuk. "Ayah, kami perlu bicara," kata Tegar Raka Wibowo dengan wajah serius. Raian Aditya Wibowo mematikan kompor. "Ada apa?" tanyanya. "Kami sudah berdiskusi dan memutuskan sesuatu," kata Calvin Ardia Wibowo. "Kami ingin Tiarani Ayu Kusumaningrum menjadi ibu kami sungguhan," sambung Elang Mahesa Wibowo, membuat Raian Aditya Wibowo terkejut. "Maksudnya?" tanyanya. "Kami mencintainya, Ayah. Dia merawat kami. Selalu ada. Dia ibu kami dalam segalanya kecuali nama. Dan kami ingin tahu apakah Ayah bisa membuatnya menjadi ibu kami sungguhan," jelas Tegar Raka Wibowo. Mata Raian Aditya Wibowo berkaca-kaca. "Kalian yakin?" tanyanya dan ketiganya mengangguk serempak. "Kami yakin. Kami tak pernah seyakin ini," kata Calvin Ardia Wibowo. Raian Aditya Wibowo berlutut setinggi mereka dan memegang wajah masing-masing. "Kalian tahu Ayah tidak bisa begitu saja menjadikannya ibu kalian. Ini keputusan yang melibatkan dia dan juga pemahaman kalian saat tumbuh." Jelasnya, "Kami tahu, Ayah. Kami hanya ingin Ayah tahu perasaan kami," kata Elang Mahesa Wibowo. Raian Aditya Wibowo memeluk mereka. "Ayah akan bicara dengannya. Ayah janji," katanya. Dan malam itu setelah anak-anak tidur, Raian Aditya Wibowo mengajak Rani Ayu Kusumaningrum berbincang di teras, tempat favorit mereka untuk percakapan penting. Raian Aditya Wibowo memulai dengan suara tenang bahwa hari itu anak-anak mengatakan sesuatu yang membuatnya berpikir. Dan Rani Ayu Kusumaningrum menatapnya penuh rasa ingin tahu saat ia melanjutkan bahwa mereka ingin Rani Ayu Kusumaningrum menjadi ibu mereka yang sesungguhnya. Membuat matanya membesar, Raian Aditya Wibowo mengangkat tangan agar ia menyelesaikan. Menjelaskan bahwa itu keinginan anak-anak dan ia menyadari ia juga menginginkannya. Bukan hanya demi mereka tetapi demi dirinya sendiri. Karena selama beberapa tahun terakhir Rani Ayu Kusumaningrum bukan sekadar orang yang merawat anak-anak melainkan sosok yang membuatnya kembali percaya pada keluarga. Yang membuatnya tersenyum ketika ia mengira takkan bisa lagi. Ia mengakui perasaannya bukan sekadar rasa terima kasih atau persahabatan. Dan Rani Ayu Kusumaningrum dengan mata berkaca-kaca mengaku merasakan hal yang sama namun takut. Mengatakannya karena khawatir merusak segalanya dan kehilangan mereka. Raian Aditya Wibowo menegaskan ia takkan pernah kehilangan mereka karena Rani Ayu Kusumaningrum adalah bagian dari mereka dan ia ingin selamanya bersama. Bukan sebagai pegawai atau teman melainkan sebagai orang yang ia cintai dan dicintai anak-anak. Lalu menggenggam tangannya hingga Rani Ayu Kusumaningrum tersenyum di balik air mata dan bertanya apakah itu ajakan berpacaran, membuat Raian Aditya Wibowo tertawa dan berkata, "Ia meminta lebih dari itu. Membangun hidup bersama." Dan Rani Ayu Kusumaningrum mengangguk menerima semuanya. Lalu mereka berciuman untuk pertama kali dengan penuh janji. Keesokan harinya mereka memberitahu anak-anak dan Tegar Raka Wibowo, Calvin Ardia Wibowo, serta Elang Mahesa Wibowo merayakan dengan melompat dan memeluk mereka berdua. Setahun kemudian Raian Aditya Wibowo dan Rani Ayu Kusumaningrum menikah dalam upacara sederhana di taman rumah dengan ketiga anak sebagai pendamping. Dan Naila Sekar Pramesti hadir sebagai ibu mereka, memeluk Rani Ayu Kusumaningrum sambil berterima kasih karena telah merawat anak-anak ketika ia tak mampu. Tahun-tahun berlalu anak-anak tumbuh menjadi remaja lalu dewasa muda dengan Raian Aditya Wibowo dan Rani Ayu Kusumaningrum selalu hadir. Hingga suatu minggu cerah saat anak-anak sudah kuliah mereka duduk di teras yang sama dan Tegar Raka Wibowo datang bersama saudara-saudaranya untuk makan siang. Menyapa, "Ayah, Ibu," membuat hati Rani Ayu Kusumaningrum menghangat karena ia menjadi ibu bukan oleh darah melainkan cinta. Dan saat makan siang anak-anak berbagi cerita masa depan sementara Raian Aditya Wibowo melihat mereka sebagai pria-pria kuat dan bahagia. Hingga Calvin Ardia Wibowo berterima kasih atas perjuangan dan keteguhan mereka, Elang Mahesa Wibowo menambahkan bahwa mereka telah diajari arti cinta sejati. Dan Tegar Raka Wibowo menegaskan mereka takkan melupakan itu, membuat Raian Aditya Wibowo dan Rani Ayu Kusumaningrum menitikkan air mata haru sambil mengatakan bahwa tak perlu berterima kasih. Rani Ayu Kusumaningrum berkata dengan lembut bahwa mereka hanya melakukan apa yang akan dilakukan ayah dan ibu manapun. Mencintai anak-anak mereka dan akan terus mencintai mereka selamanya. Lalu kelimanya berdiri dan saling berpelukan di tengah ruang tamu dalam pelukan erat yang berbicara lebih dari 1000 kata. Setelah anak-anak pergi Raian Aditya Wibowo dan Rani Ayu Kusumaningrum kembali duduk di teras dan ia merangkul bahunya sambil berkata bahwa mereka berhasil.
Dan Rani Ayu Kusumaningrum menyandarkan kepala di bahunya sambil mengiyakan bahwa mereka memang berhasil. Ryan Aditya Wibowo menatap langit yang mulai gelap dengan bintang-bintang pertama bermunculan dan memikirkan semua yang telah terjadi sejak hari di pengadilan. Bagaimana satu keputusan berani telah mengubah hidupnya dan hidup mereka semua. Dan ia tersenyum karena tahu jika harus mengulang semuanya ia akan melakukannya dengan cara yang sama. Lalu ia berkata bahwa ia menyadari keluarga pada akhirnya bukan soal darah melainkan tentang siapa yang ada di sisimu saat paling membutuhkan. Tentang siapa yang mencintaimu di hari-hari terburuk dan merayakan bersamamu di hari-hari terbaik. Dan ia bersyukur setiap hari telah menemukan Rani Ayu Kusumaningrum, memiliki keberanian untuk berubah, dan membangun keluarga ini bersamanya. Membuat Rani Ayu Kusumaningrum tersenyum sambil menyeka air mata dan berkata bahwa ia juga bersyukur atas setiap momen dan tantangan karena semuanya sepadan untuk sampai di titik ini. Lalu mereka tetap berpelukan menyaksikan malam turun dengan keyakinan bahwa apapun yang akan datang mereka akan menghadapinya bersama sebagai keluarga. Dan Ryan Aditya Wibowo berbisik pelan hanya untuk didengar olehnya bahwa ia mencintainya. Mencintainya lebih dari yang bisa ia ungkapkan dengan kata-kata dan akan mencintainya sepanjang hidupnya.